Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatul Mila dengan NIM 2017-210272. Di sini saya dari mahasiswi STI Perbana Surabaya ingin menampilkan sebuah video tentang KPMM. Di sini kami anggota kelompok 4 ingin menampilkan video tentang KPMM guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkreditan bank. Yuk kita simak videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stefan Fernancevirio dengan NIM 2017-210217. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM. Dalam pemenuhan kebutuhan rasio modal minimal bank atau yang dikenal dengan KAR ditentukan oleh Bank for International Settlement sebesar 8%. Nah, modal terdiri dari modal inti atau tier 1 dan modal pelengkap atau tier 2, yang dimana besarnya modal pelengkap yang diperhitungkan maksimal 100% dari besarnya modal inti. Jika dimasukkan risiko pasar dan risiko operasional, maka kedua risiko ini akan menambah ATMR. Kemudian yang kedua yaitu selanjutnya ada POJK tentang kewajiban pemenuhan modal minimum. Menurut PBI nomor 15 tahun 2013 pasal 2, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyedia modal minimum ditetapkan paling rendah yaitu yang pertama ada 8% dari aset tertimbang menurut resiko untuk bank dengan profil resiko peringkat 1. Kemudian yang kedua ada 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil resiko peringkat 2. Kemudian yang ketiga ada 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil resiko peringkat 3. Kemudian yang keempat ada 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil resiko peringkat 4 atau peringkat 5. Kemudian menurut PBI nomor 15 tahun 2013 pasal 3, tambahan dari modal yang dimaksud yaitu yang pertama capital conservation buffer yang berlaku bagi bank yang tergolong sebagai bank buku atau bank usaha, bank umum kegiatan usaha. Kemudian yang kedua countercyclical buffer ini yang berlaku bagi seluruh bank yang wajib dipenuhi secara bertahap. Kemudian yang terakhir capital surcharge yang berlaku bagi bank yang ditetapkan yang berdampak sistematik. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karimatul Mila dengan NIM 2017-210272. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal bank. Menurut Dahlan Syahmat, modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka membiayai kegiatan usaha yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank yang di samping untuk memenuhi peraturan yang diterapkan. Dan selanjutnya yaitu ada pos-pos modal bank, di mana pos-pos modal bank yang pertama yaitu terdapat modal inti atau tier 1, di mana modal inti atau tier 1 ini adalah modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Di dalam pos-pos modal bank ini yaitu terdapat modal inti, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan hutang pajak, dan sebagainya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Rika Yuliana, NIM 2017-210279. Saya akan menjelaskan mengenai modal pelengkap tier 2. Nah, modal pelengkap bank ini terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. Nah, yang pertama ini ada cadangan revaluasi aktiva tetap. Nah, cadangan revaluasi aktiva tetap ini yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap
yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Kemudian yang kedua ini ada penyisian penghapusan aktiva tetap produktif, yaitu PPAP. Nah, PPAP sendiri ini dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Nah, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. Kemudian yang ketiga ini ada modal pinjaman. Nah, modal pinjaman sendiri ini adalah utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri seperti tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik, atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang berikutnya ini ada modal pelengkap tambahan tier 3. Nah, bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan tier 3 ini untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum atau yang disebut oleh KPMM atau KAR secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Nah, modal pelengkap tambahan tier 3 ini dalam memperhitungkan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar saja. Nah, pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan tier 3 ini adalah pinjaman subordinasi jangka pendek. Nah, modal pelengkap tambahan tier 3 ini untuk memperhitungkan risiko pasar. Kemudian pinjaman subordinasi ini sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal inti dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan tier 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Rofika Dismayanti dengan NIM 2017-210-328. Di sini saya akan menjelaskan slide dari rekan saya yang sebelumnya. Yang pertama yaitu perhitungan rasio KPMM. Perhitungan rasio KPMM dapat dihitung dengan menggunakan rumus KAR sama dengan tir inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR. Yang kedua yaitu kecukupan modal minimum membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Bicara tentang modal dalam sektor perbankan pasti akan mengarah pada kecukupan modal atau dalam istilah asing disebut dengan KAR. Membandingkan modal dengan dana pihak ketiga dapat dilihat dari sudut pandang kepentingan para deposan. Ganti antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan masyarakat di bank. Penilaian risiko merupakan modal pengganti dengan simpanan pihak ketiga, yaitu antara giro, deposito, dan tabungan. Rumusnya dapat dilihat dengan modal dan cadangannya itu 10% dibagi dana pihak ketiga tersebut, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Nadia Putri, NIM 2017-210329. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kecukupan modal minimum atau rasio modal dengan ATMR. Nah, tinggi rendahnya KAR ini dipengaruhi oleh beberapa hal, akan tetapi saya akan menjelaskan 4 pengaruh dari KAR ini ya. Yang pertama yaitu modal yang dimiliki, yang kedua adalah risiko pada aktiva atau penyaluran dana, dan yang ketiga penentuan persentase KAR ini menjadi salah satu acuan bagi kesehatan bank. Dan yang keempat yaitu lebih tinggi atau lebih rendah dari 8% sehingga bank tersebut dikatakan dengan bank yang sehat. Selanjutnya yaitu perhitungan rasio modal dengan ATMR. Nah, perhitungan rasio modal dengan ATMR ini contoh perhitungannya adalah dengan rumus KAR sama dengan modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR dikali 100%. Contohnya yaitu pada perhitungan, saya akan mengambil contoh perhitungan bank muamalah. Nah, pada perhitungan bank muamalah di sini, jika bank muamalah memiliki modal 1.016.500.000.000 dengan modal pelengkap 2 triliun, dan maka KAR-nya adalah modal inti sama dengan 1.016.500.000.000 ditambah dengan modal pelengkap 1.016.500.000.000 dengan maksimal 100% dari modal inti.
Nah, jadi modalnya yaitu sama dengan 2 triliun 33 miliar dengan hasil CAR yaitu 2 triliun 33 miliar dibagi dengan 8 miliar 8 triliun 8 triliun 670 miliar dikali 100% jadi hasilnya 23,45%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.